Pernah nggak sih kamu ngerasa, dulu beli ayam 30.000 aja, dan sekarang 50.000? Dulu beli kopi susu mungkin 10.000, sekarang 25.000. Nah, itu namanya inflasi. Banyak orang yang kalau dengar kata inflasi, langsung takut. Tapi, what if I told you kalau sebenarnya inflasi itu bagus buat ekonomi? Di video ini, aku bakal bahas apa itu inflasi dan kenapa kita nggak perlu takut. 2. Penyebab utama inflasi, terutama di Indonesia. Dan ketiga, strategi bisnis untuk hadapi inflasi tanpa panik. Jadi, kalau kamu punya usaha atau simply mau lebih melek keuangan aja di ekonomi 2025, nonton videonya sampai habis dan let's go. Oke, bagian pertama, itu apa itu inflasi? Nah, inflasi sendiri itu adalah kenaikan harga barang atau jasa selama periode tertentu yang menyebabkan daya beli uang kita jadi menurun. Ya, dalam kata simpelnya, inflasi itu terjadi saat harga barang semuanya jadi makin mahal. Contohnya, di tahun 2000, harga satu karung beras itu sekitar 60 ribuan. Nah, sedangkan di tahun 2025, harga satu karung beras itu udah 200 ribuan. Jadi, dalam periode 25 tahun, harga beras itu naik kurang lebih 3 kali lipat. Dan inilah nama inflasi. Banyak orang yang sering pakai contoh seperti ini untuk nakut-nakutin. Kayak misalnya, hati-hati nanti uang kamu habis gara-gara inflasi loh. Hati-hati kemakan inflasi. Nah, tapi sebenarnya inflasi itu adalah ciri-ciri pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kayak gitu. Oke, bahkan Bank Indonesia sendiri memiliki target inflasi sekitar 2-4% setahun. Dan ini tuh sehat. Kenapa inflasi itu dibutuhkan untuk perekonomian yang sehat? Nah, anggapnya begini aja deh, gitu. Kalau kamu tahu nih, besok atau bulan depan atau gimana, harga barang bakal naik. Kamu pasti bakal belanja sekarang kan? Nah, itulah tujuannya biar ekonomi yang sehat gitu. Untuk mendorong customer belanja sekarang. Kalau customer belanja, bisnis dapat duit. Kalau bisnis dapat duit, bisnis bisa bayar gaji. Kalau bisnis bisa bayar gaji, karyawannya bisa belanja. Dan itulah caranya ekonomi bisa berputar dengan sehat. Jadi sekali lagi inflasi itu nggak usah ditakutin, bahkan normal. Yang bahaya itu kalau misalnya inflasinya terlalu tinggi, seperti hyperinflation, atau inflasi terlalu rendah bahkan negatif, atau deflasi, kayak gitu. Nah, tapi dua hal ini bakal aku bahas, tapi nanti aja di akhir video. Karena di bagian kedua, aku mau bahas dulu nih, apa penyebab inflasi. Ada 2 penyebab utama inflasi, oke? Dan aku bakal bahas satu-satu masing-masing gitu. Yang paling pertama, itu demand pull inflation, atau terjadi karena permintaan di pasar lebih besar atau lebih banyak daripada penawaran. Bingung? Nah, aku contohin pakai cerita gitu ya. Nah, misalnya kalau kamu nih sekarang buka warung nasi goreng gitu. Oke, sehari kamu bisa jual misalnya 20 porsi gitu. Dan tiba-tiba nih, di sebelah warung kamu buka lapangan bulu tangkis yang baru gitu. Dan sekarang customernya jadi rame. Dan sehari dari 20 porsi menjadi 50 porsi sehari. Kamu kewalahan nggak? Stok kamu terbatas, bahan baku kamu terbatas, tenaga kamu juga terbatas, kayak gitu. Akhirnya, kamu naikin harga nggak? Bener kan? Pasti kamu naikin harga kan? Bukan karena kamu serakah, tapi biar kamu bisa keep up dengan permintaan customer. Karena tenaga kamu terbatas, biar kamu bisa jaga kualitas, dan juga untuk kamu cover biaya operasionalnya. Itulah demand pull inflation. Jadi barangnya itu terbatas, tapi permintaannya naik tajam dan akhirnya harga terpaksa naik, kayak gitu. Dan penyebab inflasi utama yang kedua adalah cost push inflation, atau terjadi karena bahan pokok atau biaya produksinya naik. Sekarang bayangin warung nasi goreng yang tadi gitu. Oke, kalau misalnya tiba-tiba nih harga minyak naik, habis itu gas LPG juga naik. Kamu sebagai penjual bakal kayak gimana? Pasti kamu terpaksa naikin harga juga kan? Karena bahan bakunya naik. Ya kalau misalnya kamu nggak naikin, kamu nggak bisa bersaing, kamu nggak bisa nutup cost kamu. Inilah cost push inflation. Yaitu karena biaya produksinya naik, akhirnya harga barangnya terpaksa ikut naik, kayak gitu. Oke? And this is also why kenapa tiap kali BBM itu naik, harga semua barang pasti lama-lama ikut naik. Ya karena hampir semua sektor itu menggunakan BBM untuk bisa berjualan. Sebenarnya,
penyebab utama inflasi itu cuma 2 tadi doang secara teori. Tapi karena kita hidup di Indonesia, masih ada satu penyebab utama inflasi lagi, yaitu imported inflation atau inflasi dari luar negeri. Karena banyak bisnis-bisnis di Indonesia yang import bahan baku dari luar negeri, dan bahkan customer Indonesia sendiri aja sering banget beli barang import gitu kan, dari Just Tippers lah atau dari distributor resmi, tapi ujung-ujungnya barang import dari luar negeri gitu kan. Nah, kalau kurs dolarnya naik atau rupiah melemah, otomatis harga barang tersebut jadi lebih mahal, meskipun permintaannya nggak naik seberapa banyak kayak gitu. Nah, inilah yang menyebabkan di Indonesia ada juga yang namanya imported inflation. Inilah imported inflation. Di saat rupiah melemah, barang-barang import jadi makin mahal, dan terjadilah inflasi. Sebelum aku lanjut ke tips hadapi inflasi, kalau kamu suka belajar tentang bisnis atau keuangan, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, kita masuk ke bagian 3, yaitu tips hadapi inflasi sebagai business owner. Ya, realistis aja, yang namanya inflasi itu nggak bisa dihindari. Nah, tapi itu nggak berarti kita nggak peduli gitu ya, dan nggak siapin strategi apapun gitu. Nah, sebagai business owner, aku bakal share beberapa tips atau strategi yang aku lakukan untuk menghadapi inflasi. Pertama, itu review harga secara berkala. Oke, namanya kalau misalnya biaya bahan baku kamu naik, artinya harga jual kamu juga harus mengalami penyesuaian gitu. Oke, komunikasikanlah kepada customer secara transparan dan fokus memberi value lebih kayak gitu. Jangan sampai kamu nunggu kamu udah keburu rugi dulu baru kamu menyesuaikan harga. Oke, lakukan secara berkala. Kedua, itu diversifikasi produk dan supplier gitu. Jangan sampai kamu mengandalkan satu supplier aja, tapi kamu punya cadangan beberapa supplier biar kamu bisa bandingkan harganya gitu. Dan juga kalau misalnya kamu selama ini pakai bahan baku impor, coba untuk consider beli juga bahan baku yang dari lokal kayak gitu, biar kamu nggak kena imported inflation. Dan juga dengan kamu diversifikasi produk atau tidak mengandalkan satu produk aja, jadi kalau misalnya salah satu produk kamu costnya tiba-tiba naik, kamu bisa fokus ke produk lain. Jadi kamu jualin produk lain yang marginnya lebih oke. Nah, dengan cara ini cash flow kamu pasti lebih sehat. Ketiga, itu naikin value, bukan cuma sekedar naikin harga gitu ya. Kamu bakal susah banget bersaing kalau kamu bersaing cuma dengan harga. Nah, kamu harus nambahin value kamu gitu. Misalnya packagingnya lebih bagus, pelayanannya lebih cepat, atau mungkin kamu bisa kasih bonus-bonus kecil kayak gitu. Oke? Kalau kamu cuma bersaing dengan harga, kamu bakal lama-lama ikut perang harga. Oke? Tapi kalau misalnya customer rasa produk kamu itu worth it, mereka bakal tetap beli meskipun harga kamu naik. Keempat, itu belajarlah investasi dan juga kelola keuangan bisnis gitu ya. Nggak cuma uang pribadi doang, tapi uang bisnis juga harus ada dana daruratnya gitu. Nah, dana daruratnya kamu bisa simpen di rekening yang terpisah, atau mungkin kamu bisa taruh di tabungan terpisah, atau kamu juga bisa taruh di reksadana pasar uang kalau kamu mau lebih cuan. Plus, pastikan juga kalau arus kas bisnis kamu itu sehat, kamu udah memisahkan uang pribadi dengan uang bisnis, kamu juga catat pengeluaran dan menghitung profit bisnis kamu dengan benar. Kalau kamu serius mau belajar tentang pengelolaan keuangan untuk bisnis UMKM, aku ada kelas Small Business Finance, linknya ada di description, dan kamu bisa ikut kelasnya untuk belajar cara mengelola keuangan bisnis untuk bisnis owner yang masih pemula. Oke? Jadi, cek link di description. Nah, bagian keempat, kita bakal bahas apa yang terjadi kalau inflasi itu nggak terkendali gitu, oke? Which is hyperinflation dan deflation. Nah, kita akan mulai bahas dari hyperinflation dulu. Hyperinflation itu kondisi di saat harga barang atau inflasi itu naik dengan sangat-sangat cepat dan naiknya itu tinggi. Contohnya, di Zimbabwe tahun 2025, inflasinya itu 80 atau 90% gitu. Terus contoh lagi, di Venezuela di tahun 2023, itu inflasinya sempat mencapai 300%. Kalau udah sampai se-ekstrim ini, rasanya tuh uang udah nggak berharga lagi gitu. Dan bahkan orang tuh lebih milih untuk barter pakai barang daripada belanja pakai uang. Apa sih yang bisa menyebabkan hyperinflation? Nah, biasanya itu terlalu banyak menyetak uang, terus juga ketidakstabilan politik, lalu turunnya juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan juga daya beli. Sebenarnya Indonesia sendiri pun pernah mengalami hyperinflation, di mana inflasi itu sampai hampir 80% ya kalau nggak salah, di tahun 98.
Ya inget lah ya, krisis moneter gitu ya, dimana bahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar aja sempat anjlok dari 2.000 sampai 16.000 gitu. Semua bahan baku mahal, ya krisis namanya juga krisis. Nah, kalau dari tadi itu bahayanya harga naik, nah sebenarnya sebaliknya juga sama bahayanya, atau deflasi. Di saat inflasi tuh rendah banget atau bahkan harga tuh turun menerus. Sekilas kedengarannya enak gitu ya, semua jadi makin murah. Tapi ini tuh bahaya. Kenapa? Karena ini menahan customer, jadi bikin mereka nggak mau belanja, nggak mau investasi, dan lebih pilih menabung. Kok bisa gitu? Ya sekarang kamu bayangin deh, kalau misalnya kamu tahu nih, besok-besok harganya bakal makin murah, emangnya kamu bakal shopping sekarang? Kamu pasti bakal simpen duit kamu kan? Tunggulah, nanti juga besok makin murah lagi, lebih cuan lagi kayak gitu. Akhirnya kagak ada yang belanja, kagak ada yang investasi, ekonomi nggak gerak, bisnis kagak ada yang beli. Ujung-ujungnya gimana? PHK massal, habis itu daya beli masyarakat makin menurun kan kalau misalnya terjadi PHK dan bisnis-bisnis gak bisa bayar gaji. Belum lagi, karena harga turun terus, orang-orang juga jadi nggak mau investasi karena mereka lihat harga asetnya nanti bentar lagi juga makin turun kayak gitu. Dan itu bikin harga asetnya beneran makin anjlok kayak gitu. Dan itu bikin ekonomi makin stuck, harga-harga semua makin kacau balau, dan itu terus menjadi lingkaran setan yang bahkan bikin ekonomi makin nggak berputar. Dan jujur aja nih, Indonesia sendiri sempat mengalami deflasi tahun ini loh. Di kalau nggak salah Februari 2025 gitu ya. Nanti kamu searching aja di Google gitu. Dan ini sebenarnya deflasi pertama di Indonesia sejak tahun 99 gitu. Dan sebagai business owner, kamu pasti merasa nih ya, di awal tahun 2025, bisnis itu benar-benar lesu, sepi banget. Jualan tuh susah. Nah, kenapa? Deflasi. Puji Tuhan, sekarang sih aku rasa ekonomi udah mulai membaik ya gitu. Pergerakan bisnis customer juga udah mulai lebih rame kayak gitu. Dan ini tuh terjadi sejak BI turunin suku bunga. Which is benar gitu ya. Karena biasanya pemerintah itu turunin suku bunga untuk mendorong customer untuk belanja, bukan untuk simpen duit. Anyway, sebenarnya kamu bisa menghadapi berbagai kondisi ekonomi, nggak cuma inflasi, dengan cara belajar cara mengelola keuangan secara lebih baik gitu. Mulai dari habits-habits yang kamu lakukan setiap hari gitu. Dan jujur Li, aku udah pernah share 20 habits kecil yang benar-benar mengubah hidupku sampai aku bisa mencapai financial freedom di umur 25. Dan aku udah share semuanya di videoku yang ini. Jadi jangan lupa untuk nonton dan lanjut kalau kamu mau tahu habits apa aja yang bisa kamu lakukan biar kamu juga bisa mencapai financial freedom. And thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.